Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang pertama. Demikian firman Allah, demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul 5 hal yang membuat suami marah terhadap istrinya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah perkataan, ada sebuah pertanyaan yang diungkapkan oleh beberapa orang istri. Dan saya pikir pertanyaan ini perlu kita renungkan. Ada istri yang berkata, saya telah melakukan banyak hal yang terbaik dalam hidup saya, tetapi kenapa suami saya meninggalkan saya? Lalu ada juga istri yang berkata, padahal dalam rumah tangga kami tidak pernah terjadi keributan yang besar. Kok tiba-tiba seperti kilat menyambar di siang hari, saya baru tahu ternyata suami saya punya perempuan lain. Atau mungkin ada istilah-istilah lain yang diungkapkan oleh para istri, dan semuanya berisi tentang ketidakharmonisan antara suami dengan istri. Bapak Ibu saudara-saudaraku, perlu kita sadari bahwa dalam keluarga yang terbaik bukan apa yang saya pandang baik, tetapi apa yang baik untuk saya lakukan bagi pasangan saya. Bapak Ibu keluargaku, perhatikan baik-baik kalimat ini. Seringkali kita melakukan apa yang menurut kita pandang baik, dan itu belum tentu baik di pemandangan suami kita atau istri kita. Seringkali yang terbaik buat kita belum tentu itu yang terbaik buat pasangan kita, atau mungkin justru itu merupakan kesalahan yang kita lakukan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih hal-hal yang membuat suami kesal atau marah terhadap istrinya. Saudara sudah melakukan yang terbaik, tetapi mungkin dari kelima poin ini belum kita lakukan. Dan mungkin kelima poin ini menjadi pelajaran bagi para istri, bagaimana kita memuliakan Allah, melakukan kebenaran, dan juga tentu mengasihi suami kita masing-masing. Yang pertama saya menulis saudara, hal pertama yang membuat suami kesal terhadap istrinya adalah, yang pertama, jika istri tidak mau ditegur dan dinasehati. Saudara-saudara sekalian, suami dan istri tentu memiliki kelemahan. Suami dan istri tentu memiliki banyak kekurangan. Tetapi pada saat suami melihat kekurangan istri, maka seharusnya istri menjadi pribadi yang mau ditegur dan dinasehati. Bukan memberontak, bukan membantah, atau mungkin malah menyerang kembali suaminya. Saudara, ini yang tidak suami sukai terhadap istrinya, karena tidak mau ditegur dan dinasehati. Dalam Amsal pasal 5 ayat 12, Amsal 10 ayat 17, itu jelas dikatakan bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, dengarkanlah nasihatnya, dan menjadi bijak. Bapak Ibu saudaraku, ini hal pertama yang harus kita ketahui. Apa yang membuat suami tidak suka, kesal terhadap istrinya? Yang pertama, jika istri tidak mau ditegur dan dinasehati. Lalu yang kedua saudara, apa yang tidak disukai suami dari istrinya? Yang kedua, jika istri tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. Bapak Ibu, saya merasa bahwa dalam sistem keuangan keluarga ada istri-istri yang dipercayakan mengelola keuangan keluarga. Baik gaji suami, baik pendapatan apapun dikelola oleh istrinya. Ada banyak istri-istri yang tidak dapat mengatur keuangan dengan baik, terlalu boros, konsumerisme, dan tidak berhikmat dalam membuat anggaran.
keuangan, sehingga apa yang terjadi? Terjadi ketimpangan, terjadi ketidakjujuran dan lain sebagainya. Saudara, ini yang bikin suami tidak suka dengan istrinya. Ini yang bikin suami kesal dengan istrinya karena istri tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. Nanti dalam beberapa waktu ke depan kita akan bahas bersama bagaimana mengatur keuangan keluarga yang benar menurut pandangan Alkitab. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang suami tidak sukai dari istri? Yang ketiga, jika istri tidak dapat mengatur dan mendidik anak dengan baik. Saudara, mendidik anak memang tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Tetapi fakta banyak sekali menyatakan bahwa intensitas ketemu dengan anak yaitu para ibu, para istri. Jadi istri punya tanggung jawab lebih banyak mendidik, mengatur anak-anaknya. Ketika suami harus bekerja dari pagi, siang, sore, dan malam, maka tanggung jawab mendidik anak ada di bahu istri. Istri harus dengan tulus, istri harus dengan penuh kasih mengatur anaknya, mendidik anaknya dengan baik. Karena menurut pandangan saya, saudara, apa yang dilakukan anak, apa yang dikerjakan oleh anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Dalam hal ini adalah istri atau ibunya. Karena itu, saudara, jadilah istri yang mampu mengatur dan mendidik anak-anaknya. Lalu yang keempat, saudara, apa yang membuat suami kesal, tidak suka, marah terhadap istrinya? Yang keempat, jika istri terus mengeluh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada kalanya ketika membangun rumah tangga, pasang surut sering kali terjadi. Mungkin perekonomiannya sedang menurun, atau mungkin sedang ada di lembah yang kelam, membuat ekonomi menjadi sulit. Kalau suami didampingi istri yang terus mengeluh, yang sering mengeluh, saya pikir akan menjadi beban yang berat untuk suami menanggung kebutuhan hidup. Suami butuh dukungan doa, suami butuh support, bukan butuh keluhan, bukan untuk mencaci maki karena keadaan yang semakin sulit. Saudara, suami tidak suka terhadap istri yang terus mengeluh, dan mengeluh. Yang kelima, saudara, terakhir, apa yang membuat suami kesal, marah terhadap istrinya? Yang kelima adalah jika istri selalu menuntut. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, tugas suami adalah mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tetapi istri harus memahami ada batas tertentu di mana suami mungkin belum memberi yang terbaik kepada istrinya. Seorang istri yang takut akan Tuhan dan mengasihi suaminya, dia harus mengerti situasi dan kondisi dan tidak banyak menuntut kepada suaminya. Dia belajar bersyukur dengan apa yang dia terima. Dia belajar berterima kasih, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih melalui suaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ini hal penting yang harus kita pahami. Jangan biarkan rumah tangga kita menjadi hancur. Jangan biarkan rumah tangga kita menjadi berantakan karena ada hal-hal yang tidak disukai oleh suami dan istri lakukan. Selamat pagi keluargaku, keluarga bahagia, nama Tuhan dimuliakan. Shalom.